Sungguh mengherankan dan betapa bodohnya pintu surga yang dibuka lebar-lebar oleh Allah, tapi kita tidak mampu masuk ke dalam. Bodoh kita. Sungguh mengherankan betapa bodohnya kita. Pintu neraka yang ditutup rapat-rapat, tapi kita malah maksa masuk ke dalam. Kemudian Allah turunkan siapa tadi? Malaikat Jibril. Untuk apa? Membelenggu para setan. Sungguh mengherankan dan betapa bodohnya kita. Musuh kita sudah diikat, musuh kita sudah dibelenggu, tapi dia masih mampu mengalahkan kita. Baik, bekal menghadapi bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita sehat dan umur. Allah memberikan kita taufiknya untuk menjalankan bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan istiqomahan, dan kita memperoleh ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, waktu 2 bulan lalu kalau nggak salah, saya pernah membahas masalah salat tarawih. Saya pesankan, saya tekankan sekali lagi, jangan lagi ada yang berani, wabil khusus jamaah kita di sini, berani sekali-kali meninggalkan sholat sunat tarawih. Jangan sekali-kali berani. Kenapa? Dalam hadis Sahih Muslim dan Bukhari itu disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan sholat di bulan Ramadan, sholat di sini maknanya adalah sholat tarawih. Dia kerjakan itu dengan penuh keimanan. Dia kerjakan sholat tarawih itu mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dengan apa? Sholat tarawih. Dan saya sampaikan juga waktu itu, kita itu kadang-kadang suka tertipu dengan definisi. Kalau saya pernah tanyakan apa hukum sholat tarawih, kita jawab sunnah. Tadi keutamaannya sudah saya bahas. Apa keutamaan sholat tarawih? Menghapus dosa. Punya dosa banyak. Jadi kalau ngaku ngerasa punya dosa, sholat tarawih bukan lagi sunnah, tapi wajib. Oh, kamu ente semangat banget sholat tarawih, dosa anak banyak. Salah satu cara menghilangkan dosa anak yaitu dengan cara melakukan sholat tarawih. Jadi gak ada lagi nih jamaah di sini yang berani-berani meninggalkan sholat. Jadi kalau di antara kita ada yang berani meninggalkan sholat tarawih, berarti itu orang gak punya, masya Allah. Kita tanya mas sampai berani mana? Gak punya dosa deh. Ya, banyak orang menyepelekan. Dan juga saya sampaikan kemarin, sholat tarawih itu mempunyai keunikan. Apa keunikannya? Tidak ada sholat dia tidak bisa dikerjakan kecuali hanya di bulan Ramadan. Betul? Sholat hajat boleh kapan aja. Sholat tasbih boleh kapan saja. Sholat duha boleh hari apa aja. Tapi sholat tarawih, ada yang udah sholat tarawih belum sabar kemarin. Ente sholat apa? Ada sholat tarawih bro. Rajab. Ada saking semangatnya nih bro. Bukan masalah semangat, tempatnya nggak pas. Saking khususnya ini sholat tarawih, dia sholat dikerjakan di waktu yang khusus, di bulan yang khusus. Bulan apa? Di bulan Ramadan nggak ada lagi. Ya Allah, ini udah lebaran aja ya, saya masih kangen sama tarawih. Dia mau tarawih juga bulan Syawal. Ya nggak boleh. Ini menandakan sholat tarawih ini adalah sholat yang khusus. Masya Allah, kerjakan itu, kerjakan. Jangan sekali-kali, saya pesan sekali lagi, jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat tarawih. Aduh, saya mah rada sibuk. Misalkan ya, yang kerjanya malam, punya pekerjaan malam, memang malam. Itu gimana? Usahakan kalau memang tidak sempat berjamaah di masjid, nggak sempat nih, usahakan sholat di rumah. Di kita ini kebanyakan berapa rakaat? 20. Kita sepikir? Iya. Males banget, udah 8 sama witir 3. Kan itu Ustaz punya Muhammadiyah. Muhammad kita itu sama, bukan Muhammadiyah doang. Jadi bukan cuma Muhammadiyah, tapi itu juga punya Muhammad kita. Emang berarti punya Muhammad tapi dia doang? Enggak. Muhammadiyah berarti Muhammadnya dia doang. Kita kebagian. Oh enggak. Jadi rame-rame Muhammad rame-rame. Jadi 11, 20 plus 3 itu hadis.
jadi perdebatan. Ya, jangan nah, ini kan yang parah. Anak mah pokoknya 23, anak mah 11, ente terawih enggak. Berdebatnya sama debat sholat terawihnya enggak. Ini apa? Jadi kalau semales-malesnya kita, usahakan kita sholatnya 11. Mau bacanya malas lagi nih, misalkan ya udah nggak usah baca surat Al-Fatihah aja udah. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua yang penting terawih aja udah gitu aja. Jangan pakai mikirin yang pusing-pusing. Jadi saking pentingnya sholat terawih. Itu saran saya bagi ikhwan-ikhwan semua yang memang punya kesibukan di malam hari nggak sempat sholat terawih. Ustaz, aneh nggak mampu diri, duduk. Malas lagi. Nisful ajri, akan tetapi orang yang sholat sunnah duduk itu pahalanya setengah. Biarin setengah juga, yang penting kebagian daripada gak bagian sama sekali. Ayo. Ya Allah diampuni dosa saya. Iya diampuni, tapi setengah ya. Kamu sambil duduk soalnya. Jadi udah gak ada alasan lagi ya. Mau sibuk ambil yang 11 dengan witir. Kalau misalkan saya nggak mampu diri, boleh sambil duduk, tapi nisful ajri, pahalanya setengah. Ini sholat. Kalau kita dalam sholat wajib, kita sholat sambil duduk itu banyak syaratnya, banyak ketentuannya. Harus memang nggak mampu, nggak kuat, sakit segala macam. Tapi kalau sholat sunat bebas, nggak mesti sakit nggak. Aduh, males banget tahajud diri, yuk sambil duduk, boleh sholat sunat. Tapi tadi dengan catatan pahalanya ditanggung cuma diri doang, setengah lagi, dibang diri doang sedikit masih nggak bisa. Nah ini saya ambilkan referensi dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, juga dalam kitab Al-Qunyah li Talibi Thariqil Haq yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau yang Irsyadul Ibad Syekh Zainuddin Al-Baribari, saya ambil tentang Ramadan. Pertama, sholat tarawih. Ada qaul yang mengatakan inna lillahi mawdi'an haulal 'arsy, sesungguhnya Allah mempunyai satu tempat di sekitar arsy. Allah mempunyai satu tempat di sekitar arsy. Yusamma Haziratul Qudsi. Tempat tersebut dinamakan dengan Haziratul Qudsi. Hazirah Al-Qudsi namanya. Wa huwa minan nur. Allah ciptakan ini Haziratul Qudsi dari cahaya. Masya Allah. Wa fihi malaikatun. Di dalam Hazirah Al-Qudsi ada malaikat-malaikat Allah yang kumpul di situ. La ya'lamu adadahum illallahu azza wa jalla. Tidak ada satupun yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Berarti saking apanya? Banyaknya itu malaikat. Ya'buduna Allah azza wa jalla la yataruna sa'atan. Ini malaikat senantiasa tiap detiknya beribadah kepada Allah, tidak maksiat sedetik pun. Ini malaikat. Fa idza kana layali Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, ingat ya, kita harus menyebut makruh, hukumnya kita menyebutkan Ramadan saja. Makruh, mesti banyak yang belum tahu ya. Kan Ramadan sebentar lagi itu makruh itu. Kita harus menggunakan kata-kata syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Karena Al-Quran menyebutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pasti Quran itu ada kata-kata syahrul Ramadan. Nah kita ngomongnya Ramadan aja, itu makruh, dibenci. Coba dibenci doang, yang benci siapa? Nah, itu berani. Nah, gitu aja udah. Syahrul Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan, istadzanu rabbahum azza wa jalla ayyadhiru ilal ard. Ini malaikat yang tadi tidak ketahuan jumlahnya berapa, mereka datang menghadap Allah minta izin untuk turun ke bumi. Ini malaikat minta izin kepada Allah begitu masuk bulan Ramadan, ya Allah, izinkan kami turun ke bumi. Wa yahduruna ma'a ummati Ahmad sallallahu alaihi wasallam salat tarawih. Dia minta izin untuk apa? Untuk ikut salat tarawih bersama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa kullu man massahum aw massu, apabila mereka menyentuh kita atau apabila kita menyentuh mereka, sa'ida sa'adatan wa la yashqa ba'daha abadan, maka orang tersebut bahagia selama-lamanya dan tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Razaqanallahu ta'ala wa iyyakum bi sa'adati abadan. Semoga Allah memberikan kita rezeki bisa disalami oleh malaikat-malaikat tersebut.
malaikat tiap hari ibadah, minta izin sama Allah bulan Ramadan mau ngapain? Hari ini malaikat minta izin loh, sampai minta izin, kita nggak pakai izin-izinan, dibuka-bukain, silakan, pahalanya dikasih, masya Allah. Nggak salah juga, kalah sama malaikat. Tiga tuh malaikat sama, mau minta izin dulu, masya Allah. Dari pojok sama. Bulan apa itu namanya ya? Sampai sekali lagi, jangan berani meninggalkan sholat tarawih. Yang kedua, begitu masuk bulan Ramadan, wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law adina Allah lis-samawati wal ardi an tatakallama la basharata man shama ramadhana bil jannah. Kalau seandainya langit dan bumi begitu bulan Ramadan nanti diizinkan berbicara oleh Allah, maka kalimat yang keluar dari lisannya apa? Wahai umat Muhammad, bergembiralah kalian dengan surga, bergembiralah kalian dengan surga. Kalau seandainya langit dan bumi diberi izin berbicara oleh Allah, kalimat yang keluar adalah umat Muhammad, senang kalian, gembira kalian semua, sebab Allah akan memasukkan kalian semua ke dalam surga. Masya Allah, senang. Jadi kita juga menghadapi Ramadan harus senang. Jangan bikin mudik dulu, ini dulu nih, tarawih dulu. Jangan mudik dulu, mudik bentar. Ini lebaran masih jauh nih, begitu baca berita, tekslet, mudik dilarang. Begini dulu. Tarawih dulu. Jualan apa ya? Jualan apa? Jualan apa? Ada yang nyiapin korma. Masya Allah ya. Jangan ya. Ini dulu. Fokus, Masya Allah. Ada. Jadi kalau di bulan biasa aja Allah Rahman Rahim mengampuni dosa-dosa hambanya, begitu bulan Ramadan nanti itu Allah obral habis-habisan pahala. Diobral. Pokoknya semuanya diampuni oleh Allah kecuali 4 orang. Ini kebangetan nih. Semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya dosa, dia beribadah di bulan Ramadan, dia puasa, dia tarawih, semuanya diampuni kecuali 4 orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama illa arba'atun, kecuali 4. Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang bulan Ramadan masih minum arak. Orang yang bulan Ramadan masih minum minuman keras. Nah, ini bilangin nih, udah stop dulu lah, bentar lah, sebulan doang. Mudah-mudahan barokahnya sebulan jadi seumur hidup gitu. Jadi kita dakwah itu jangan gara-gara berhenti dulu di sebulan. Gitu, jangan langsung berhenti seumur hidup. Mereka tukang mabuk, gak bisa. Berhenti sebulan. Barokahnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan berhenti seumur hidup. Kalau ada umatnya Rasulullah SAW masih mabuk di bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Yang kedua, wa'akul walidai, orang yang durhaka sama kedua orang tua. Ramadan itu berapa huruf? Bahasa Arab? 5. Ra, mim, dot, alif, nun. Setiap huruf punya makna. Ra artinya ridwanullah, mim artinya mahabbatullah, dot artinya domanullah, alif artinya ulfatullah, nun artinya nurullah. Ini semuanya punya arti. Yang pertama huruf ra artinya Rabb, ridwanullah, keriduan Allah. Kita tidak akan sekali-kali memperoleh ridho Allah kalau kita masih punya ganjelan, masih punya rintangan, masih punya hambatan yang menyebabkan kita terhalang mendapatkan ridho Allah. Apa itu ridho orang tua? Kan hadis sahih, ridho Allahi fi ridho. Apa semuanya? Ridho Allah terletak di ridho. Jadi logikanya orang tua kita ridho Allah. Kalau orang tua kita murka Allah, orang yang di bulan Ramadan dia masih berbuat salah sama kedua orang tuanya, dia masih membuat marah kedua orang tuanya, dia masih durhaka kepada kedua orang tuanya, ini orang sudah dijamin oleh Rasulullah tidak akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buru-buru minta maaf dari sekarang. Yang punya orang tua, Bu, Pak, maafin saya, ridhoin saya, ini udah mau bulan Ramadan, ikhlasin saya. Nah, itu supaya kita memperoleh ridho apa? Ridho Allah. Seperti itu.
Yang ketiga, waqati'ur rahimin. Orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Masih ada yang punya saudara masih marahan? Saudara. Ini yang bau hubungan nasab ya. Yang masih ada hubungan nasab, mamang, bibi, adik, kakak, sepupu, itu namanya silaturahim itu. Kalau kita masih ada sengketa di situ, Allah nggak ampuni dosa kita. Allah nggak ampuni. Nah ini benar. Kita kan kadang-kadang nggak mau ngalah. Dia yang salah tuh kan gitu. Ente mau diampunin nggak? Gitu aja simpel. Mau diampunin nggak? Kalau mau diampunin, buru-buru minta. Emang apa sih susahnya minta maaf? Misalkan apa derajat kita kan ngukur derajat kita dulu. Anak gengsi minta maaf duluan. Anak lebih tua. Itu pastinya di bawah-bawah itu. Apa namanya, pandangan makhluk. Kita mau nyari pandangan makhluk, mau nyari pandangan Allah. Mau nyari pandangan makhluk, nyari pandangan Allah. Kalau memang kita mau cari pandangan Allah, jangan mikirin umur kalian, tuanya, siapa yang benar, siapa yang salah. Ya Allah, saya gak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Udah saya juga yang salah dah. Saya minta maaf, yang penting aku mohon ampunanmu ya Allah. Udah kelar sih. Segitu aja udah. Nomor 3. Nomor 6, wa musyahidun. Atau yang keempat, wa musyahidun atau al-musarimu. Kalau tadi kan kalau masih ada hubungan nasab, dia marah ya. Marahnya masih ada hubungan nasab. Lah ini adalah orang biasa yang bersengketa dengan kita. Kita masih marah sama orang lain. Alhamdulillah saya kalau sama saudara akur. Nah sekarang sama tetangga, sekarang sama teman, ada masalah nggak? Kalau masih ada masalah, nah inilah yang menyebabkan ramenya di bulan Syaban pada minta maaf di grup tuh, maafin ya menjelang bulan Ramadan gitu kan. Banyak kan tuh WA tuh masih tuh. Ini dalilnya. Kalau mungkin saya ada ucapan saya yang salah, tingkah laku saya yang salah, maafin saya ya. Itu memang perlu itu. Kalau kita aman sama saudara, nggak ada masalah, cek lagi. Ada nggak kita masalah sama orang lain? Ada nggak? Karena gini, saya baca ini di kitab Sirajul Talibin Bisyarhi Minhajil Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Itu ada nanti. Ini perhatikan baik-baik. Sebanyak apapun pahala ibadah yang kita kerjakan, sebanyak apapun, sehebat apapun ibadah yang kita kerjakan, sehebat apapun, tapi kita punya sangkut paut masalah dengan orang lain, maka siap-siap nanti begitu di hari kiamat amal kita akan dirampas oleh orang tersebut. Itulah oleh Rasulullah dinamakan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah ketika nanti ditimbang amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, sedekahnya bagus, hajinya bagus, bagus semuanya. Tapi ternyata akhlaknya buruk. Dia bermasalah dengan orang lain. Itu nanti hari kiamat pahalanya habis, kemudian dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dikisahkan dalam sebuah hadis ini. Ada masalah hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya. Ada orang yang bersengketa. Kemudian ini masalah ini kalau di pengadilan dunia mah siapa yang kuat duit dia yang menang kan? Pengadilan dunia. Siapa yang punya koneksi dia yang menang. Tapi nanti dari kiamat, oh nggak bisa. Nanti ketika ada dua orang yang bersengketa dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nuntut, ya Allah, ini orang dulu di dunia pernah menghina saya. Ya Allah, ini orang di dunia dulu pernah menyakiti saya. Ditanya oleh Allah, terus mau kamu apa? Saya minta pahalanya dia. Diambil oleh Allah pahalanya buat orang yang nuntut kan. Yang dituntut gimana nggak bisa ngapa-ngapain kan? Tapi pengadilannya seadil-adilnya. Begitu beres satu orang, dia mau jalan lagi. Amalnya masih banyak nih. Amalnya masih banyak. Dia mau masuk surga. Mau ke jalan tersebut ketemu lagi sama orang lain. Ya Allah, tahan. Saya ada urusan sama dia. Dulu di dunia nggak sempat kelar. Saya mohon kelarkan di sini. Selesaikan di sini. Dia dulu pernah begini sama saya di dunia. Dia dulu pernah begini sama saya di dunia. Fulan benar ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada yang nuntut, Fulan mau kamu apa? Pahalanya oper ke saya.
Mau jalan begitu lagi, mau jalan begitu lagi, sampai amal ibadahnya habis. Ketika amal ibadahnya udah habis, tapi masih ada satu orang yang nunggu dia untuk menuntut. Orang masih nuntut. Ini udah 50-50 nih. Kalau seandainya diambil, udah habis sudah, nggak ada jalan lain. Di hari kiamat kan cuma 2 jalan. Kalau nggak ke surga kemana? Udah nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan ketiga gitu ke Bogor, nggak ada. Kalau nggak surga, neraka. Ketika terakhir ini orang yang dituntut itu udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah pucat wajahnya. Ya Allah, tahan dulu, masih ada urusan antara dia dengan saya. Ini orang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kata Allah, mau kamu apa? Ambil pahalanya buat saya. Bulan, bagaimana? Yang dituntut ditanya, Bulan, bagaimana? Ya Allah, sudah habis semua pahala saya. Bulan, tuh, udah habis pahalanya semua. Kamu gak bisa ambil pahalanya. Kalau begitu, dosa saya pindahin ke dia. Coba bayangkan, pahalanya dioper lagi, ditransfer. Kalau duit enak, ini transfer dosa. Pahala gak punya. Kalau begitu dosa saya harus diambil. Saat itu Rahman dan Rahimnya Allah. Orang yang menuntut saat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh memandang ke atas langit. Bulan, wahai hambaku, lihat ke atas. Begitu dia hamba yang menuntut tadi melihat ke atas, diperlihatkan oleh Allah sebuah istana yang sangat-sangat indah. Begitu melihat takjub ini hamba yang menuntut tadi. Ya Allah, begitu megahnya, begitu indahnya. Ini siapa yang mampu ya? Siapa yang punya ini istana? Jangan-jangan para nabi nih, jangan-jangan orang yang syahid nih, jangan-jangan orang yang siddiq ini. Kata Allah, bukan. Lalu buat siapa ya Allah? Lalu Allah mengatakan, liman a'tani tsaman, bagi orang yang mampu menebusnya. Wah, kalau saya kayaknya gak mampu. Kamu mampu, kata Allah. Saya mampu ya Allah, kamu mampu. Dengan cara apa aku menebusnya ya Allah? Akan aku tebus. Dengan cara kamu mau memaafkan kesalahan saudaraku itu. Kalau begitu ya Allah, saat ini aku ampuni aku memaafkan kesalahannya. Udah dia mau jalan aja ke surga. Udah di istana itu kan, itu gak ada urusan apa-apa, deal ya, salamannya beres, ayo mau ke surga. Kata Allah, bang mau kemana, buru-buru banget. Sini udah kelihatan tempat, sini dan buru-buru. Kan urusan saya tadi udah beres ya Allah. Belum. Gandeng tangan saudaramu itu dan bawa dia masuk ke surga bersama kamu. Allah Rahman dan Rahimnya. Mau punya surga, punya istana yang khusus tadi mau? Mau gak? Syaratnya gampang. Maafin kesalahan saudara kita, maafkan kesalahan teman-teman kita. Ya Allah, walaupun dia gak minta maaf, tapi sudah saya maafkan. Hanya aku dan kau yang tahu ya. Nah itu istana udah nungguin itu. Ya bisa. Ramadan. Udah mau mikirin egonya gak usah, udah maafin itu. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar, Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin. Nah, sahabat waktu itu nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Anda mengucapkan amin? Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika aku naik ke atas mimbar, malak Jibril berdoa di hadapanku. Doanya adalah, man adraka syahra Ramadan, barang siapa seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah menikmati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak juga diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, famata, kemudian orang itu mati, pada qalan nar, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Fa'ab'adahullah, dan Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Muhammad, qul amin, ucapkan amin olehmu. Kemudian Rasulullah mengaminkan doa malak Jibril. Yang doa Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Udah perang sakti apa lagi? udah gak bakal ditolak itu udah. Yang doa Jibril yang mengaminkan. Celaka orang yang diberi kesempatan dia berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celaka. Maksudnya apa? Dia santai-santai di bulan Ramadan. Dia samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain.
Dia nggak pedulikan ibadahnya, dia tidak pedulikan puasanya. Nah itu tuh orang tersebut maka tidak mendapatkan ampunan Allah. Kan tadi saya bilang di bulan Ramadan Allah habis-habisan ngobrol pahala, amal dilipat gandakan, nggak dapat juga. Terus di bulan apa lagi dapat? Di bulan Ramadan Allah obrol habis-habisan ampunan dosa, nggak diampuni juga. Terus di bulan apa diampuni ini? Hah? Masuk akal gak? Bingung. Makanya kata Jibril, wahai Muhammad, kalau ada umatmu dia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia tidak memperoleh ampunan Allah, itu orang pasti masuk neraka. Aminkan, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufiknya bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya Rabb. Selanjutnya, ketika memasuki bulan Ramadan, Allah manggil malaikat penjaga surga. Siapa namanya? Ridwan. Ya Ridwan, wahai Ridwan, labbaik wa sa'daik. Aku sambut, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati, wahai Allah. Panggil malaikat. Wahai Ridwan, najjid jannati wa zayyinha. Ridwan, percantik dan perindah surgaku, kata Allah. Lis-sha'imina min ummati Ahmada. Percantik dan perindah surgaku untuk khusus untuk umat-umat Muhammad yang berpuasa nanti di bulan Ramadan. Surga udah indah, diapain lagi? Diperindah lagi. Surga udah cantik, disuruh apa? Dipercantik lagi. Masya Allah. Untuk siapa itu? Lis-sha'imina min ummati Ahmad. Khusus untuk umat-umat Rasulullah yang berpuasa di bulan Ramadan. Wala tudlikha anhum. Ridwan, buka selebar-lebarnya itu pintu surgaku, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu menutupnya, wahai Ridwan, hatta yanqadiya syahruhum, sampai bulan Ramadan pergi meninggalkan mereka. Jadi 1 bulan full pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Umatnya Rasulullah yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dipanggil malaikat penjaga neraka. Siapa? Malik. Ya Malik, hai malaikat Malik, penjaga neraka. Labbaik wa sa'daik. Aku sambut, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati, wahai Allah. Aglik abwabal jahim. Tutup rapat-rapat pintu neraka, tutup. Jangan kasih celah sedikit pun, wahai Malik. Anis sha'imina min ummati Ahmad. Aku khususkan hal ini untuk umat-umatnya Nabiku Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Thumma la taftaha alaihim hatta yanqadiya syahruhum. Tutup serapat-rapatnya sampai Ramadan pergi meninggalkan mereka. Apa beres? Loh. Kemudian Allah memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, kesini. Labbaik wa sa'daik, ya Allah. Inzil ilal ardi, kamu turun ke bumi sekarang juga, wahai Jibril. Turun ke bumi sekarang. Fadallil maradat asyayatin an ummati Ahmad. Setan ikat dia, setan belenggu dia agar dia tidak mampu menggoda umatnya Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Hatta la yufsidu alaihim siyamahum wa abqarahum, sehingga setan-setan tidak bisa merusak ibadah puasa dan berbuka puasanya umat Muhammad. Turun Jibril sekarang juga, ikat semua setan-setan. Luar biasa. Jadi agar ternyata setan diikat oleh Allah agar kita bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik. Baik ketika saat berpuasa maupun setelah berbuka. Karena banyak di antara kita ini ketika puasa dia mampu menahan lapar, menahan pantangan puasa dia mampu, tapi begitu beduk maghrib aja lupa tuh. Jangankan baru mau maghrib udah ribut di jalanan. Gara-gara ini ngebut kan, bawa motor ngejar-ngejar orang di rumah maghrib, serempetan berantem maghrib belum. Itu ulah siapa? Ulah setan kan? Nah, jadi Allah turunkan pada Jibril turun jaga. Belenggu setan agar mereka tidak bisa menggoda umatnya Rasulullah SAW. Baik ketika puasa mereka maupun ketika berbuka puasa mereka. Jadi ketika bulan Ramadan nanti pintu surga diapain?
Kurang kencang, pintu surga diapain? Sungguh mengherankan dan betapa bodohnya pintu surga yang dibuka lebar-lebar oleh Allah, tapi kita tidak mampu masuk ke dalam. Bodoh kita. Kemudian Allah tutup pintu apa? Sungguh mengherankan betapa bodohnya kita. Pintu neraka yang ditutup rapat-rapat, tapi kita malah maksa masuk ke dalam. Kemudian Allah turunkan siapa tadi? Malaikat Jibril. Untuk apa? Membelenggu para setan. Sungguh mengherankan dan betapa bodohnya kita. Musuh kita sudah diikat, musuh kita sudah dibelenggu, tapi dia masih mampu mengalahkan kita. Bodoh ya? Oke, renungkan baik-baik. Mak, ini kita awal Ramadan udah sibuk mikirin THR, bisa bingung. Ya pikirin boleh, pikirin sih boleh. Tapi yang ini juga nggak, maksudnya yang ini nggak dipikirin. Ya apa namanya? Yang ibadah itu nggak mau dipikirin. Jadi ibadah kalah dengan THR gitu. Ya Allah. Duit bisa kita dapat di bulan Syawal. Duit bisa kita dapat di bulan setelahnya. Tapi ampunan Allah yang khusus ini cuma satu bulan. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Nah, ini kan kita kan kemarin bahas masalah zikir. Saya berpesan juga apa juga mesti jangan sekali-kali meninggalkan zikir dalam keadaan apapun. Wabil khusus di bulan Ramadan. Siapkan waktu khusus kita untuk zikir. Yang paham kita sendiri. Yang enaknya jam berapa ya? Kapan ya? Jangan sampai mentang-mentang Ramadan kita enggak lupa tuh zikir ya. Quran, zikir kita bagi waktu. Kenapa? Sebab di sini dijelaskan faidza kana lail, apalagi di bulan Lailatul Qadar, masyaallah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mahal. Sama aja sebanding dengan 1000 bulan. Kalau tahunnya berapa? 83 tahun. Full ibadah, nggak pernah bolong, nggak pernah absen sekalipun. 83 tahun. Ada yang pernah yang umur yang ada tuan yang benar-benar satu tahun full nggak pernah absen ibadah. Susah ya. Cukup dengan Lailatul Qadar, tapi begitu udah dapat berhenti lagi. Dan itu nggak berhenti. Ada yang tanggungan 83 tahun. Tanggungan 83 tahun. Jangan. Apabila masuk bulan Lailatul Qadar, nazala Jibril alaihissalam, malaikat Jibril turun. Fi kabkabatin minal malaikah, beliau malaikat Jibril ini datang turun ke bumi bersama rombongan para malaikat. Masyaallah. Yusalluna, mereka semuanya mendoakan ala kulli abdin, kepada setiap hamba, qaimin aw qa'idin, baik yang di dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, yadhkurullah azza wa jalla, yang sedang berzikir kepada Allah. Jadi nanti ini di asyar al-akhir, aktivitas kita saya ingatkan lagi, jangan lepas bisa kita zikir, jangan lepas apa aja, sebab nanti malaikat Jibril dan rombongannya akan mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik sedang berdiri maupun sedang duduk, dalam keadaan apapun akan didoakan terus-terusan oleh malaikat Jibril dan rombongan para malaikat. Jadi nanti asyara al-akhir lebih khususkan lagi berzikir. Nah, yang terakhir, shaumul yaumin min Ramadan afdhalu min shaumi alfi yaumin. Sehari kita puasa di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan kita puasa 1000 hari di bulan biasa. Satu hari di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan puasa 1000 hari di bulan lain. Wa tasbihatun fihi afdhalu min alfi tasbihatin. Satu tasbih di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 tasbih di hari biasa. Kemarin kajian kita lagi bahasanya subhanallah wa bihamdihi, perbanyak keseluruhan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alazim. Waktu belum ada pulusnya, wa astagfirullah. Masih ingat ya? Kalau doa pulus kan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alazim, wa astagfirullah. Wah, ada pulusnya, wa astagfirullah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Allah Maha tahu. Ya Allah, ampuni dosa plus dapat THR gitu. Kan enak tuh. Satu tasbih di bulan Ramadan itu ternyata lebih hebat, lebih utama dari Allah dibandingkan 1000 tasbih di bulan lain.
Wa raka'atun fihi khairun min alfi raka'atin. Satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih hebat, lebih utama dibandingkan 1000 rakaat di bulan lain. Seperti itu. Wa nafaqatu fihi mudha'afatun ka nafaqati fi sabilillah. Sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan itu sama saja dia bersedekah untuk fi sabilillah, jihad di jalan Allah. 55.550 rupiah. Ada orang minta yang keluar yang mana? 50. Berarti tinggal 50.500 ya. 55.500 ada orang minta sedekah. Yang mana? Yang 500. Tinggal 55.000. 55.000 orang datang minta sedekah. Yang keluar yang mana? 5.000. Yang 5.000. Tinggal 50.000. Orang datang lagi nih minta-minta, tinggal 50.000. Dikasih? Enggak. Habis. Enak aja, ini jatah saya, jatah istri saya. Bulan Ramadan paksa. Jadi saya kadang-kadang ini saya dapat, saya pakai senjata saya dibuat ke Allah. Ya Allah, Engkau kan yang bilang dalam Quran, Nabi bukan yang besar dalam hadis, orang sedekah akan diganti. Saya ganti ya Allah sekarang. Kadang-kadang saya kalau nyerang begitu. Padahal nggak boleh. Jadi kita pakai senjata, kita jadikan senjata. Ya Allah, Engkau kan yang bilang di Quran, kalau sedekah diganti kan. Nabi bukan yang bilang dalam hadis kalau sedekah diganti. Saya sedekah nih, ganti saya sekarang. Maksa. Ajilan loh, sekarang juga nggak pakai lama. Kalau lagi error saya. Kemudian idza kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, wa aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki seorang hamba memperoleh kebaikan, a'tahu kitabahu jahran, saat itu Allah memberikan buku catatan amal seraya berkata dengan suara yang keras, "Fulan, ini buku catatan kamu." Allah ngomong gitu nanti. Kalau Allah menghendaki seorang hamba mendapatkan kebaikan, Allah panggil nanti hambanya dengan suara yang keras untuk diberikan buku catatan amal. "Fulan, ini buku catatan kamu." Merinding kita nih. Waduh. Gak cuma dikasih doang, tapi buku catatan disuruh apa? Nanti buku catatan amal kita disuruh apa? Disuruh baca. Nah kalau "Fulan, ini buku catatan kamu," ini makhluk semua nggak denger loh. Wah, kita yang kesal-kesal sama orang kata, "Rasain lo, suruh baca lo, rasain lo laporan lo." Kita udah gitu aja kan, udah nyukur-nyukurin. Lihat Allah sini. "Fulan, ini buku catatan amal kamu, iqra sirran," tadi baca pelan-pelan. Kata Allah nih, masalah waktu ngasih hukuman, kencang banget Allah bilang, "Ini buku kamu," tapi baca pelan-pelan. Masya Allah. Hatta la yadhahaku baina khalqihi, sehingga hamba-hamba Allah yang lain saat itu nggak mendengar bacaannya, nggak tahu aibnya, nggak tahu salah-salahnya. Orang bacanya pelan. Katanya di belakang, orang anteng banget suruh baca. Kalau misalkan saya suruh baca, ada tulisannya dibaca nggak? Kalau misalkan saya suruh baca, nanti punya tulis, mau baca apa? Ada yang bisa dibaca? Ketika baca, apa yang saya baca? Bukunya kosong, bukunya nggak ada catatannya. "Fulan, ini buku catatan amal kamu." Bacanya pelan-pelan. Ini begini doang deh. Kata yang belakang apa? Nggak ada catatan. Soleh nih orang berarti. Kalau kita kan main gaple jam 6 ya, nyumbang nyawer dangdut 10 malam. Kan ada itu kita baca itu, dengeran itu. Ngomongin orang jam 8 siang. Nah, tadi ada yang ngomongin orang. Tuh orang susah banget, gue ajak ngaji, parah tuh. Nah itu ngomongin orang namanya. Ngajak mengajak aja, gak usah pakai emosi. Kayak begitu. Itu namanya kita punya catatan amal. Dibaca pasti dibaca. Nah ini baca, tapi pelankan suara kamu. Baca, tapi pelankan suara, sehingga yang belakang itu nggak ada. Itu kalau Allah sudah menghendaki kebaikan. Falam yasma'ahu ahadun, tidak ada satupun hamba Allah yang lain mendengarnya. Fatakulul malaikatu, malaikat komplain. Malaikat komplain. Apa kata malaikat? Ilahana ya Allah. Apa ini? Hadihi inayatun lam tasbik li ahadin minal usah. Wahai Allah, belum pernah engkau melindungi ahli maksiat dengan perlindungan seperti ini. Belum pernah ya Allah. Belum pernah terjadi.
Allah melindungi pelaku maksiat seperti ini? Belum pernah. Makanya malaikat bingung. Waqad aw'adta min ibadika an tu'adzibahu wa tuhriqahu binnar. Bukankah engkau sudah menetapkan, wahai Allah, neraka untuk orang yang bermaksiat kepadamu? Engkau akan mengadabnya ya Allah bagi orang-orang yang bermaksiat. Kok ini ada ahli maksiat disuruh baca catatan amalnya pelan-pelan? Itu gimana ya Allah? Apa jawaban Allah saat itu? Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku, inni harabtuhu fid dunya binaril ju'i wal 'atas fil harri syadid fi syahri Ramadan. Wahai para malaikatku, dengarkan baik-baik. Hambaku dulu ini telah aku bakar dia dulu ketika di dunia dengan cara aku laparkan, aku panaskan perutnya dengan rasa lapar dan haus di bulan Ramadan. Aku panaskan perutnya dengan lapar dan haus di bulan Ramadan. Fala uhriquhul yawma bin niran. Oleh sebab itu aku tidak tega membakar lagi orang hamba ini dengan api neraka, wahai malaikat. Allah nggak mau, aku nggak mau. Sebab dulu ketika di dunia aku telah membakar perutnya dengan rasa panas dan dengan rasa lapar dan haus. Masa sekarang aku bakar lagi? Masa sekarang aku panaskan lagi? Enggak. Saat ini aku ampuni dosa-dosanya. Wa qad afautu anhu, aku maafkan kesalahannya. Wa ghafartu lahu ma salafa minadz dzunubi wal isyan, aku ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, wahai para malaikatku. Wa anal karimul mannan, karena aku adalah Tuhan yang maha mulia lagi maha banyak pemberian. Jadi hamba Allah yang begitu banyaknya saja dosanya, Allah nggak tega. Karena sebab apa tadi? Puasa di bulan Ramadan. Allah, maka jangan sekali-kali kita berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi gini, ada ahlul afwi, ada ahlul maghfirah nanti. Ahlul afwi afu, ya kan? Rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fu 'anna ahlul 'afwi waghfir lana ahlul maghfirah. Nah, ini ada beda. Kalau ahlul 'afwi adalah orang yang tanpa perlu minta ampun tapi sudah diotomatis dimaafkan oleh Allah. Kayak yang barusan ini, orang yang puasa di bulan Ramadan, dia nahan lapar dan nahan haus, jangan minta apa-apa itu, dijalankan aja puasa. Allah menes, diberikan oleh Allah ahlul afwi. Nggak minta aku maafkan, kata dia, kata Allah. Nah, yang kedua ahlul maghfirah, orang yang mau minta maaf kepada Allah tapi minta, ya Allah ampuni dosa kami, ighfirli, ampuni aku, ighfir lana, ampuni kami. Minta baru dikasih sama Allah. Lebih tinggi mana? Pertama. Nah, berarti terjadikan oleh Allah ahlul afwi. Makanya dalam Quran tadi, wa'fu 'anna. Ya Allah, engkau maha tahu dosa hamba udah banyak banget. Nggak usah saya pakai minta ampun, engkau udah maha tahu. Nah terus, ya udah maafin aja udah, kelarin aja udah. Itu bahasanya. Mengucapkan kalimat wa'fu itu maknanya adalah kita minta kepada Allah mengampuni dosa-dosa kita tanpa kita minta ampun. Sebab saat ini deh, kita coba saya mau tanya nih jujur, apakah setiap kita bermaksiat kita langsung meminta maaf sama Allah? Apakah saat kita bermaksiat kita langsung istighfar kepada Allah? Apakah setiap kita maksiat kita bertaubat kepada Allah? Saat ini, ya Allah ampuni dosa saya A sampai Z, yang diampuni cuma sampai F. Sisanya gimana urusan ini? Kan dosa kita dari A sampai Z nih. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, cuma ternyata cukup dari A sampai F. G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z masih banyak itu. Terus gimana? Ya Allah, engkau kan ahlul afwi. Engkau kan maha pemaaf tanpa perlu diminta maaf. Engkau kan maha pengampun tanpa perlu dimintai ampun. Ampuni, wa'fu 'anna ya Allah. Paham dulu? Makanya Allah saja ahlul afwi, masa kita enggak? Masa harus nunggu gitu saudara kita minta maaf datang ke rumah kita gitu, terus nyium kaki kita dulu gitu baru kita maafin gitu, baru nyium tangan kita bolak-balik baru kita maafin. Ansip najis kalau dia datang ke rumah anak. Waduh, anak nggak maafin sebelum dia datang nemuin anak ke rumah anak, nyium kaki anak, bolak-balik tangan anak. Allah saja. Dalam hadis disebutkan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian semua dengan akhlaknya Allah. Masya Allah. Berakhlak kita dengan akhlaknya Allah. Allah itu, Masya Allah. Tadi kan Allah Al-Karim, Al-Mannan.
Kalau Allah adat-adatan, wah habis kita udah. Kalau Allah dikit ngambek, kelar kita udah. Yang nyembah Tuhannya salah, banyak banget. Salah Tuhan ya, kita biarin kata Allah. Dibiarin. Gak ada-adatan Allah. Ini orang gak sholat 5 waktu, biarin dibiarin sama Allah. Takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kita dengan akhlak Allah. Allah saja mau memaafkan kesalahan hamba. Masa kita hamba Allah gak mau memaafkan kesalahan sesama? Gimana ini? Ayo, takhallaku bi akhlaqillah. Ini kita mau bulan Ramadan. Mulai sekarang tanpa perlu menunggu saudara kita yang punya salah sama kita minta maaf. Kita cerita dalam hati kita, ya Allah, saat ini siapapun yang mempunyai kesalahan kepada hamba, hamba maafkan saat ini juga. Dan sekarang tuh udah ngomong tuh, jangan tahan rumah aja, buru mati lagi repot lagi. Di sini sekarang, ya Allah, siapapun yang punya sangkut paut dengan saya dizolimi, mulai saat ini, mulai detik ini, saya maafkan seluruh kesalahan. Kalau sudah belajar begini, ya, bisa. Insyaallah ya. Ingat bulan Ramadan sebentar lagi. Jangan sekali-kali dari meninggalkan sholat tarawih. Baik, kita lanjut ke kajian kita. Cukup ya bekal Ramadan? Cukup. Insyaallah.